Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 88 praktikan laboratorium simulasi komputer sesi Selasa 2. Di sini kami akan mempresentasikan dari modul 2 yaitu ProModel. Untuk anggota dari kelompok kami yaitu dengan saya Muhammad Fuad NPM 21140 dan rekan saya Dirman Agatha dengan NPM 21142. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Untuk permasalahannya, kita akan menganalisis simulasi sistem pada produksi tepung maizena di PT Segitiga Biru dengan software ProModel. Dalam industri manufaktur, proses produksi merupakan hal umum sehingga para perusahaan bersaing menggunakan cara-cara terbaik untuk dapat menghasilkan produk yang berkualitas. Proses produksi yang baik dibutuhkan keseimbangan antara faktor produksi seperti bahan baku, modal, mesin, metode, dan sumber daya manusia. Dalam semakin berkembangnya industri plastik, industri tepung berlomba-lomba untuk menghasilkan bahan-bahan terbaik dan berkualitas dengan efisien mungkin. Dalam proses produksinya, PT Segitiga Biru masih menggunakan cara semi-otomatis agar menjaga keaslian dan kualitasnya sejak dulu. Hasil output berupa produk beraneka macam-macam tepung, seperti tepung terigu, tepung maizena, tepung panir, tepung tapioka, dan lain-lain. Terdapat 8 tahapan dalam memproduksi tepung maizena, sehingga terdapat 8 stasiun kerja, dan dalam proses pengerjaannya memiliki waktu yang berbeda-beda. Dalam rentang waktu 2 bulan terakhir, PT Segitiga Biru merasakan adanya ketidakefektifan pada proses produksi tepung maizena. Hal tersebut disinyalir berupa target produksi yang tidak tercapai, sehingga permintaan pasar kurang terpenuhi. Dilakukan evaluasi terhadap sistem produksi tepung maizena, sehingga didapatkan efektivitas dan efisiensi sistem produksi dapat tercapai. Antrian adalah kedatangan pelanggan untuk mendapatkan pelayanan, menunggu untuk dilayani jika fasilitas pelayanan masih sibuk, mendapatkan pelayanan dan kemudian meninggalkan sistem setelah dilayani. Berdasarkan masalah di atas, dilakukan evaluasi dari sistem produksi tepung maizena dengan pengambilan data secara langsung pada sistem kerja sehingga data yang didapat berupa data primer. Kemudian data berupa data waktu dan masing-masing stasiun kerja dilakukan sebanyak 10 replikasi. Kemudian data tersebut diolah dan disimulasikan menggunakan bantuan software ProModel. ProModel atau Production Modeler adalah salah satu perangkat lunak yang dapat digunakan untuk memodelkan berbagai sistem manufaktur dan jasa. Kemudian ProModel dirancang untuk penilaian, perancangan, dan desain produksi, penyimpanan, logistik, dan operasional lainnya, dan kebutuhan strategis. Keuntungan menggunakan software ProModel adalah waktu perhitungan yang lebih cepat dan praktis serta akurasi yang baik. Kemudian ini ada data-data yang dikumpulkan, yaitu ada data waktu pemimpilan jagung, data waktu pembersihan jagung, data waktu pengeringan biji jagung, data waktu penggilingan biji jagung, data waktu penyaringan biji jagung, data waktu pengeringan tepung, data waktu pengemasan dan penimbangan, dan data pengecekan kemasan. Selanjutnya untuk simulasi software akan dilanjutkan rekan saya. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai simulasi model menggunakan software ProModel. Yang pertama kita buka terlebih dahulu ProModelnya. Kemudian kita ketikkan new. Lalu kita beri judul. Saya di sini untuk memudahkan saya beri judul kelompok 88. Simulasi komputer. Lalu time units kita menggunakan minutes, lalu distance units kita menggunakan meters. Tekan OK. Kemudian kita menuju ke tools build, lalu klik location. Di sini kita akan membuat suatu model dari sistem nyata. Yang pertama-tama kita menggunakan icon raw material, lalu kita drag ke layout, kemudian kita perbesar. Selanjutnya kita beri nama dengan cara kita hilangkan centang new, kemudian kita klik untuk text, lalu kita klikkan ke layout. Nah, di sini kita edit namanya. Untuk aktivitas pertama,
yaitu pemipilan jagung. Kita ketikkan pemipilan jagung. Kemudian kita klik centang lagi dan kita pilih icon berikutnya untuk aktivitas selanjutnya. Ini aktivitas selanjutnya merupakan pembersihan jagung. Kita menggunakan icon ini untuk mewakili pembersihan biji jagung. Lalu kita hilangkan centang new, lalu kita beri keterangan di sini. Pembersihan biji jagung. Kita centang new lagi, lalu kita memilih icon untuk aktivitas selanjutnya, yaitu pengeringan biji jagung. Kita buat total 8 aktivitas dengan 8 icon yang tersedia pada kolom grafis. Untuk aktivitas selanjutnya yaitu penggilingan biji jagung. Untuk penggilingan kita menggunakan icon ini. Kita beri nama di sini penggilingan biji jagung. Selanjutnya yaitu penyaringan tepung. Selanjutnya kita beri aktivitas pengeringan tepung. Lalu aktivitas berikutnya pengemasan dan penimbangan. Di sini kita menggunakan icon seperti gambar kardus sebagai pengemasan. Untuk aktivitas yang terakhir yaitu pengecekan kemasan. Di sini kita menggunakan icon orang sebagai inspektor. Lalu kita beri keterangan pengecekan kemasan. Setelah location telah kita buat, selanjutnya kita menuju ke entities. Di sini karena bahan yang kita proses adalah jagung, maka kita pilih icon seperti gambar jagung. Di sini untuk iconnya terserah ya. Di sini saya akan menggunakan saya akan menggunakan icon palette. Kemudian kita edit jagung. Selanjutnya kita sebelum kita menuju ke processing, kita edit arrival-nya terlebih dahulu. Di sini kita inputkan untuk entities-nya jagung. Location yang pertama yaitu di pemipilan jagung. Untuk quantity each kita pilih 1. Lalu occurrence kita ketikkan ini INF frekuensi 1. Kemudian pada kolom entity kita klik enter, kita
inputkan lagi jagung station kedua, yaitu pembersihan. Quantity 1 untuk occurrence infinity, frekuensi 1. Seperti ini terus sampai dengan aktivitas yang terakhir, yaitu pengecekan kemasan. Baik, setelah kita menunjukkan semua entity pada location yang tersedia, selanjutnya kita menuju ke tools terakhir, yaitu processing. Pada tahap processing, yang pertama kita inputkan entity jagung. Lalu untuk lokasi pertama yaitu pementilan jagung, kemudian outputnya jagung, kita untuk destination-nya kita pilih aktivitas kedua yaitu pembersihan biji jagung. Nah, untuk mengisi move logic di sini kita klikkan terlebih dahulu untuk start script, yaitu software tambahan pada model. Untuk datanya kita buka Excel-nya. Nah, kita inputkan waktu pada Excel. Untuk pementilan jagung, lalu kita enter 16. Setelah kita inputkan semua waktu pada aktivitas pertama yaitu pementilan jagung, kita klikkan auto fit. Di sini kita klik discrete distribution, kita klik OK. Kemudian muncul binomial, nilai rank binomial dan juga Poisson, karena di sini rank dari binomial lebih tinggi dari Poisson. Lalu kita klik export, kita pilih binomial. Ketika nilai ranknya lebih tinggi Poisson, kita klikkan Poisson. Lalu untuk aplikasinya kita set ke Pro Model. Kita klikkan OK. Selanjutnya kita kembali ke Pro Model. Untuk logiknya kita klikkan icon palu. Selanjutnya kita klikkan Move For. Lalu kita klik Ctrl V di sini. Kemudian kita klikkan Paste. Di sini telah terekam yaitu data kita tadi pada sampai start bit. Kita close saja, kita lanjutkan input ke aktivitas kedua. Itu di sini pembersihan biji jagung. Untuk outputnya, destinasinya kita klikkan aktivitas ketiga yaitu pengeringan biji jagung. Lalu untuk memproduksi sama seperti tadi, kita inputkan semua data pada aktivitas ke-8.
Setelah itu kita sampai pada aktivitas terakhir, pengecekan kemasan. Untuk outputnya, destinasi output kita pilih exit. Logiknya sama seperti yang sebelumnya, kita inputkan pada hardware start. Setelah itu kita sampai ke tahap terakhir, yaitu simulation. Sebelum kita run, kita klik option, lalu kita setting untuk runtime-nya 8 karena kita memakai 8 jam kerja. Lalu untuk number of replication kita memakai 10 kali replikasi. Lalu kita klikkan run. Kita bisa mempercepat prosesnya dengan drag ini. Nah, ketika muncul seperti ini, artinya bahwa data telah valid. Kita klikkan yes. Lalu untuk skenario-nya normal path. Untuk application-nya kita klik alt, lalu OK. Nah, maka di sini akan muncul output-nya, yaitu general seperti ini. Lalu kita klikkan ke entity activity. Lalu di sini akan muncul average time in system di minutes. Lalu kita masukkan ke analisis output untuk pengolahan data. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya untuk presentasi mengenai pengolahan data. Selanjutnya, untuk hasil dan pembahasan, verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan, dan sebagainya. Verifikasi digunakan untuk membuktikan, menunjukkan, mencari tahu, atau menyatakan bahwa sesuatu itu benar. Kemudian untuk validasi, validasi merupakan tindakan pengujian terhadap suatu data. Validasi atau pengabsahan dimaksudkan untuk memastikan produk, layanan, atau sistem yang memenuhi kebutuhan keoperasian pengguna. Kemudian terdapat gambar seperti ini, yang berarti bahwa didapatkan perhitungan dari model simulasi sudah dikatakan benar. Dengan demikian, dapat dilanjutkan dengan tahap validasi model. Kemudian untuk menghitung jumlah replikasi dilakukan sebanyak 10 replikasi, didapatkan data dengan rata-rata data sebanyak 118,01 dengan standar deviasi 3,57 menit dan variansinya 12,73. Dengan N sama dengan 10, N-1 sama dengan 9, confidence levelnya 95%, sehingga A menggunakan 5% sama dengan 0,05. Didapatkan Z, A per 2 didapatkan dari tabel sama dengan 1,96. Sehingga half width-nya didapatkan 2,55. Dan A sama dengan nilai half width, yaitu 2,55. Sehingga N aksennya menjadi 2,74 dan dibulatkan menjadi 3. Sehingga diperoleh jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan sebanyak 3 replikasi. Kemudian diambil dari 3 replikasi teratas, dilakukan uji hipotesis. Di sini untuk jumlah N1 dan N2-nya tidak sama, maka metode yang digunakan untuk pengujian validasi adalah metode Welch Confidence Interval, di mana untuk hipotesanya A0, di mana μ1, μ2 sama dengan 0, dapat dikatakan valid jika nilai 0 berada di antara rentang μ1 dan μ2. Dan untuk H1 sama dengan μ1, μ2 tidak sama dengan 0, dapat dikatakan tidak valid jika nilai 0 berada di luar rentang μ1, μ2. Kemudian di sini untuk perbandingan real system dan pro model. Di sini didapatkan nilai rata-rata untuk real system 1,15,67 menit dan untuk real system untuk pro modelnya 116,62 menit. Dan standar deviasinya 3,51, sedangkan untuk pro model 1,75 menit dan variansinya 12,33, untuk pro modelnya 3,06. Kemudian dengan hal tersebut didapatkan bahwa DF-nya sama dengan 2,93 sama dengan 3.
sehingga half pitnya sama dengan 7,2. Dari hasil perhitungan manual di atas didapatkan bahwa H0 diterima karena nilai 0 di antara mu1 dan mu2, sehingga dapat dikatakan valid. Selanjutnya untuk output simulasinya, pada penjelasan rekan saya tadi didapatkan seperti ini pada entity activity. Selanjutnya di sini ada output aktivitas produksi dari tepung maizena. Kemudian analisis output. Dari hasil output pro model diketahui bahwa aktivitas produksi tepung maizena memiliki 8 aktivitas, antara lain yaitu pemipilan jagung, pembersihan biji jagung, pengeringan biji jagung, penggilingan biji jagung, penyaringan tepung, pengeringan tepung, pengemasan dan penimbangan, serta pengecekan kemasan. Dari hasil verifikasi dan validasi dapat disimpulkan bahwa H0 diterima, karena nilai 0 berada pada rentang negatif 8,1610, di mana mu1, mu2, 6,2476, sehingga dapat dikatakan bahwa data valid, sehingga tidak ada perbedaan antara waktu real system dan simulasi hasil output dengan software pro model. Untuk kesimpulannya, PT Segitiga Biru merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam produksi tepung maizena. Dalam proses produksinya terdapat 7 proses pengolahan sebelum proses pengecekan dan pengemasan. Kemudian berdasarkan pengamatan proses produksi, sering dijumpai adanya penumpukan bahan pada fase-fase produksi yang dapat berdampak pada kelancaran produksi, sehingga dilakukan sebuah observasi sebanyak 10 kali pada PT Segitiga Biru. Kemudian didapatkan data produksi tepung maizena dan dianalisis menggunakan bantuan software pro model, bertujuan untuk mengevaluasi sistem produksi agar tidak terdapat adanya bottleneck dan menjaga kelancaran serta kualitas dari produk PT Segitiga Biru. Dari hasil verifikasi dan validasi yang telah dilakukan setelah penelitian dapat disimpulkan bahwa H0 diterima karena nilai 0 berada pada rentang negatif 8,1610 kurang dari sama dengan mu1 mu2 lebih dari sama dengan 6,2476. Dari hasil result diketahui bahwa average time in system dalam unit muncul pada replication 1 selama 114,85 menit, replication 2 selama 116,67 menit, replication 3 selama 118,35 menit, replication 4 selama 113,03 menit, replication 5 selama 124,63 menit, replication 6 selama 118,22 menit, replication 7 sebanyak 116,78 menit, replication 8 selama 114,85 menit, replication 9 selama 121,22 menit, dan yang terakhir replication 10 selama 121,5 menit. Sehingga saran yang diberikan kepada peneliti selanjutnya adalah lebih teliti saat melakukan pengukuran waktu dan saat melakukan perhitungan manual, agar data yang didapat valid dan akurat. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 88 pamit undur diri. Saya Muhammad Sufuat dan rekan saya Datmana Kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.